Hai semua. Akhirnya Miss Kepo ketemu lagi nih sama Vladimir dan Wahyu dan juga smart viewers semua. Hihi. Pada baik-baik aja kan semuanya? Soalnya Miss Kepo lagi khawatir dan takut banget. Karena baru-baru ini banyak banget pihak yang memprediksi bahwa Jakarta akan tenggelam. Serem deh. Makanya nih, Miss Kepo mau tanya sama Vladimir dan Wahyu, sebenarnya apa aja sih faktor atau penyebab yang bisa membuat Jakarta tenggelam? Halo smart viewers. Oke, bertemu lagi dengan kita Wahyu dan juga Vladimir. Yes. Kali ini kita mau bahas apa nih Wahyu? Tadi dia udah nanya apa nih manusia dua dimensi itu? Miss Kepo kesayangan kita ini ya, emang setiap hari itu memang selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat penting dan menarik. Menarik ya. tentunya. Dan kali ini dia mempertanyakan tentang, boleh ditunjukkan Vlad? Iya, ini dia yang sudah saya persiapkan selama ini. Selama ini udah lama banget. Udah lama banget ini. Untuk episode ini doang nih gue persiapin. Tapi mohon maaf kan Jakarta baru-baru ini ya diprediksi tenggelamnya. Bener juga sih ya. Tapi ini udah gue persiapin nih, gue udah memprediksi awal-awal lalu. Lo memprediksi bahwa Jakarta akan diprediksi tenggelam. Betul gitu. banget nih, dan kita akan membawakan episode ini. Agak ribet ya ini manusia satu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan kita mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Jakarta bisa tenggelam. Yang pertama adalah penurunan permukaan tanah. Jadi dari riset yang kita dapat ya Vlad ya, penyebab Jakarta tenggelam itu salah satunya adalah penurunan permukaan tanah. Nah, berdasarkan riset tim peneliti Geodesi Institut Teknologi Bandung, di Jakarta Utara itu telah tenggelam 2,5 meter dalam kurun waktu 10 tahun. Nah, sementara itu setiap tahunnya telah terjadi penurunan permukaan itu mencapai hingga 25 cm. Nah, setiap tahun 25 cm, mungkin kedengarannya tuh kayak 25 cm doang iya, gitu. Itu tapi kayak kecil gitu, tapi kayak berasa kecil loh gitu, itu. berasa loh, tiap tahun loh masalahnya. Udah kayak tabungan jangka panjang gitu bener. Tiap tahun ada aja penambahannya sih. Nah, yang kedua, pengambilan air tanah secara berlebihan. Menurut peneliti di Institut Teknologi Bandung nih, 80-90% terjadinya penurunan tanah tersebut itu karena pengambilan air tanah secara berlebihan. Akses air yang terbatas di kota membuat warga Jakarta terpaksa mengambil air tanah. Jadi kebanyakan memang ada yang rumah-rumah atau mungkin kos-kosan itu mereka ngebor tanah, ngebor air tuh. Jadi air yang mereka ambil itu bukan dari PDAM, bukan dari negara, bukan dari yang difasilitasi, tapi mereka ngebor sendiri. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu penyebabnya juga. Nah, sedangkan tiap tahunnya itu penduduk dan pembangunan hunian di Jakarta itu semakin meningkat. Tuh tahu kan? Banyak perumahan-perumahan baru. Ya. Mungkin udah punya rumah juga Bapak? Alhamdulillah kemarin baru beli sih. Oh oke. Bagus. Tapi gue nggak mengambil air tanah secara berlebihan mungkin jadi menghindari Jakarta tenggelam. Menghindari ya. Carinya di sungai ya. Iya. Ambil sendiri, terus dibawa ke rumah, disaring sendiri gitu ya. Oke, kita langsung masuk yang ketiga, itu adalah pesatnya pembangunan. Nah, sebagai kota metropolitan, pembangunan di ibu kota ini sangat pesat ya. Gedung-gedung tinggi berlapis beton ini nyatanya mengakibatkan permukaan Jakarta itu semakin menurun setiap tahunnya, Vlad. Nah, hal ini juga bisa membuat Jakarta itu bisa tenggelam. Dan hal ini semakin parah dengan pengelolaan tata kota yang buruk. Jadi presentase ruang terbuka hijau itu masih jauh dari standar pemerintah, dan saluran-saluran air di Jakarta itu masih sangat sempit, kotor, dan tidak terawat lah ya kalau di Jakarta ini kan. Ya emang kalau dilihat-lihat Jakarta itu sungai sama jalannya itu banyakan jalannya nggak sih? Iya sih. Iya kan, banyakan jalan. Jadi kemana-mana jalan raya macet, mobil panas lagi udah. Luar biasa sekali sih Jakarta ini. Ini seperti tulisan di baju gua kan tadi, Jakarta is for hustler. Ya. Kalau nggak hustler di Jakarta nggak kerja keras nih. Mungkin airnya bukan PDAM, air ngebor aja udah. Atau mungkin kayak lu tadi, air sungai kita pakainya. Nah, yang keempat nih, kita tarik garis ke belakang. Ternyata dilansir dari Fox itu saat Belanda datang ke Jakarta yang saat itu bernama Jayakarta di tahun 1600-an, mereka itu membangun Batavia dan memisahkan beberapa populasi penduduknya. Namun pemisahan populasi tersebut itu, penduduk tersebut menghasilkan sistem pipa air yang nggak merata dengan warga pribumi nih. Nah, di tahun 1700-an Belanda tidak mengelola kanal air dengan baik dan membuat sistem kanal air rusak. Sehingga Batavia saat itu menjadi endemik terhadap beberapa penyakit. Namun saat penyakit tersebut meluas di daerah Batavia, orang Belanda yang kaya pindah
ke selatan Batavia dan membiarkan kanal air tersebut itu jadinya tidak terawat. Kemudian di tahun 1800-an inilah awal mula Belanda membangun kota dengan menarik air dari tanah dan membiarkan warga pribumi ini nih yang tinggal di kota Jayakarta ini nih kesulitan memperoleh air akhirnya mereka. Nah bahkan mau gak mau akhirnya warga pribumi harus menggunakan air di kanal yang rusak. Sampai akhirnya kemerdekaan Indonesia atas Belanda di tahun 1945, masalah akses air di Jakarta hingga saat ini masih belum teratasi dengan baik nih. Jadi yang menyebabkan ya sebenarnya masih banyak sebagian warga kota Jakarta yang nggak bisa mengakses air bersih ya pastinya ya. Jadi memang ternyata sumber awalnya banget itu memang masalahnya ini Udah lama Belanda gitu ya. Tapi karena, bukan berarti kita yang kayak oh ya udah nih gara-gara Belanda ya. Iya, kita nggak gitu bisa juga nyalahin ya. dong. Kita harus memperbaiki situasi yang sudah Yes, ada. benar. Karena ya walaupun penyebabnya Belanda ya tetap kesalahan juga di kita kok, kita nggak bisa mencegah itu biar dan nggak memanage lebih buruk dengan lagi. baik. Benar banget. Betul banget. Dan kita lanjut ke yang selanjutnya, Vlad, itu adalah pemanasan global. Jadi Jakarta, seperti yang tadi dikatakan Miss Kepo juga, Jakarta ini terus menerus diprediksi 10 tahun lagi akan tenggelam oleh banyak pihak ya kan. Salah satunya adalah Joe Biden, Presiden Amerika Serikat. Nah, Joe Biden ini menyebut bahwa Jakarta terancam tenggelam akibat perubahan iklim yang tengah melanda dunia. Jadi memang pemanasan global yang permasalahan ini sudah ada dari kita kecil ya. Ini juga menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan Jakarta tenggelam. Kalau sekarang bukan global warming lagi namanya, Apa itu? climate change. Yes. Ya kan, climate change. Yes, Jadi benar. hal-hal ini tuh bisa ngebikin mungkin mendukung faktor-faktor Jakarta itu bisa tenggelam. Itu faktor-faktor tersebut. Dan apalagi kan pemerintah sekarang bukan memfokuskan gimana cara menghandle-nya, tapi malah tetap fokus kayak pembangunan, Iya, tetap benar. menggiatkan pembangunan di Jakarta ini. Nggak salah, tapi mungkin lebih baik fokusnya itu bisa dibagi. Dan memang kalau ngomongin pembangunan dan saluran air gitu ya di Jakarta itu harus lebih, masyarakatnya juga sih harus lebih aware sama situasi yang ada saat ini. Nah, kira-kira masalah apa lagi yang akan dibahas Miss Kepo, yang ditanyain Miss Kepo nih habis gini? Nah, pasti nggak bakal jauh-jauh dari Pasti Jakarta. nggak bakal jauh-jauh nggak dari bakal Jakarta. Dari ya Faktor-faktor tenggelamnya Yes, ibu kota ini benar. tentunya. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Worthy Obvious and Wonder.